Pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Terima kasih sebelumnya atas waktu yang telah Bapak Ibu berikan untuk melihat diseminasi saya di calon guru penggerak. Di sini kami diminta untuk menyampaikan kepada teman-teman guru tentang budaya positif yang kita lakukan di sekolah kita. Saya dari CGP Angkatan 11 dari Kota Jayapura. Di sini Bapak Ibu, kami waktu mengikuti calon guru penggerak, materi-materi yang kami dapat yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, itu di modul 1. Kemudian di 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Terus yang di 1.3 tentang visi guru penggerak, dan yang keempat ini adalah budaya positif. Di sini budaya positif ini yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman guru untuk penerapan di sekolah kita. Apa yang kita lakukan selama ini di sekolah kita. Saya akan lanjut Bapak Ibu. Terkait antar modul, di sini filosofi yang tadi saya sudah sampaikan, filosofi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, 1 tentang trilogi pendidikan, 2 menuntun anak mencapai kodrat, yang ketiga pembelajaran berpusat pada anak, dan yang keempat adalah budi pekerti. Terus yang nilai tentang peran dan nilai guru penggerak, itu 1 menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua mewujudkan kepemimpinan murid, yang ketiga mendorong kolaborasi, yang keempat menjadi coach bagi guru lain, yang kelima menggerakkan komunitas praktisi, yang di dalamnya ada berpihak pada murid, terus kemudian mandiri, kreatif, relatif, kolaborasi, dan inovatif. Di sini visi guru penggerak, yaitu visi guru penggerak harus mampu mencerminkan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan profil belajar Pancasila dengan Bagja. Dulu Bapak Ibu pernah yang mengikuti pendampingan saya yang kedua, yaitu yang kami ambil tentang Bagja ini. Nanti saya akan jelaskan di belakang Bagja ini seperti apa yang pernah ikut dengan saya waktu pendampingan kedua. Kemudian yang sekarang yang ingin kita bagi kepada teman-teman, ya ini adalah budaya positif ini. Budaya positif ini mencerminkan tahapan Bagja yang ada di sini, akan memunculkan kebiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Kebiasaan itu lama-lama menjadi suatu budaya. Budaya positif dapat menimbulkan rasa aman, nyaman, dan kedua mendorong murid mampu berpikir dan bertindak lebih mandiri dan bertanggung jawab. Bapak Ibu sekalian, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, terus nilai dan peran guru penggerak, kemudian ke visi guru penggerak. Nanti di sini kita akan dapat namanya budaya positif dengan segitiga restitusi. Kemudian dari hasil yang 4 ini kita akan mewujudkan namanya profil belajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi yang ada: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, terus bernalar kritis dan mandiri. Nah, ini yang ada di sini nanti hasilnya kepada murid-murid kita. Pak Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa pendidikan adalah menuntun atau berhamba pada sang anak. Di sini filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah seorang guru harus berpihak pada murid, sehingga sebagai guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, sehingga bisa menumbuhkan karakter positif yang ada pada diri siswa kita. Saya lanjut Bapak Ibu. Nilai dan peran guru penggerak. Sebagai seorang guru harus bisa menjadi pemimpin pembelajaran serta
memberikan pelajaran yang berpusat pada siswa. Sering yang terjadi pada kita di sini, kita selalu belajar itu selalu dengan mengikuti kita punya kemauan. Anak ini pokoknya kau harus bisa. Kau mau dengan tidak tetap harus bisa. Sementara setelah saya mengikuti calon guru penggerak ini, bahwa kita harus mengikuti perkembangan anak satu persatu, karena anak itu karakternya berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa memaksakan kita punya kehendak bahwa kamu harus bisa. Nanti kita membimbing mereka dari yang tidak bisa menjadi bisa. Itu dengan namanya menuntun. Saya lanjut. Fisikum itu dia buat salah, sebenarnya kita tidak boleh menghukum. Tapi kita harus melakukan pendekatan dengan mereka. Ternyata yang selama ini kita lakukan itu keliru sebenarnya. Karena kita tidak melakukan pendekatan, tiba-tiba kita sudah marah terhadap siswa. Bapak Ibu, tadi yang telah saya sampaikan budaya positif itu kita lakukan dengan segitiga restitusi ini, yaitu stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan mereka. Validasi identitas ini pertama, seperti siswa dia melakukan kesalahan itu, kita panggil dia dulu. Kita individu, pendekatan individu dengan anak. Kita tanya, kenapa sampai dia melakukan hal yang salah di mata guru? Sampai dia melakukan hal yang salah ini, kita tanya dia, pasti dia akan menjawab, saya salah karena gini. Nah, nanti ada contohnya di belakang Bapak Ibu. Terus kemudian validasi tindakan yang salah yang kamu buat ini menurut kamu kira-kira benar atau tidak? Pasti dia akan bilang tidak benar. Saya melakukan kesalahan, Ibu. Nah, terus kalau dari yang menanyakan keyakinan, sekarang kalau kamu melakukan itu tidak benar, kalau menurut kamu sendiri, kamu mau berubah atau tidak? Nah, ini yang disebut dengan segitiga restitusi. Nanti anak itu dia sendiri akan mau, dia pasti akan jawab, mau Ibu, saya mau berubah. Kita melakukan pendekatan terus dengan segitiga ini, Bapak Ibu. Terus saya lanjut. Dari sejauh ini dulu, atau saya masih lanjut dulu atau ada pertanyaan? Konsep-konsep inti di sini, hal-hal yang tak terduga selama mempelajari modul ini, yaitu di modul 1.4, yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas selama ini saya berpikir bahwa kita tahu peraturan saja, seperti tata tertib peraturan yang memang baku. Tetapi ternyata dengan keyakinan kelas ini, kita akan mendapatkan suatu budaya positif yang dari mereka akan mereka munculkan sendiri, yaitu keyakinan ini mereka yang buat sendiri di dalam kelas. Contohnya Bapak Ibu, saya buat di kelas 10 PPLG. Di sini saya bagi stick note kepada mereka. Kesepakatan sehingga mereka tidak melakukan pelanggaran. Kesepakatan kelas ini mereka sendiri yang buat, tapi bukan sesuatu peraturan yang baku bagi mereka. Kalau peraturan yang harus ditaati, tapi kalau kesepakatan atau keyakinan kelas ini, itu mereka sendiri yang saya harus bagaimana tiap-tiap anak. Kemudian dari hasil itu kita kumpulkan kira-kira mana yang kita menurut mereka, Ibu, yang ini kita akan taati, kita turutin. Nanti mereka sendiri yang menyampaikan itu. Jadi kita tidak menentukan kepada mereka, kamu harus begini-begini, tidak. Ternyata mereka sendiri yang membuat dan mereka sendiri buat keyakinan kelasnya mereka. Dari hasil ini, saya mendapatkan keyakinan di kelas mereka yang saya menyuruh mereka buat dengan kesepakatan kelas yang ada pada kelas 10 PPLG. Mereka tidak boleh terlambat masuk kelas. Mereka tidak boleh bermain HP saat guru menerangkan. Nah, itu mereka buat di sini semua. Harus berpakaian rapi dan sopan. Itu mereka buat tentang keyakinan kelas mereka sendiri. Nah, ternyata keyakinan kelas ini harus sebenarnya bagus ada di setiap kelas. Karena mereka sendiri yang buat, mereka sendiri yang nanti sadar, oh iya saya sudah bilang bahwa saya harus berpakaian yang rapi dan sopan. Saya harus tegur sapa sama guru. Kalau dengan teman juga harus tidak boleh berkata-kata yang kotor atau sering bully teman. Nanti mereka sendiri yang buat di sini. Nah, nanti dengan mereka kesepakatan ini, akhirnya mereka setuju atau tidak, nanti mereka sendiri yang bilang.
Padahal saya cuma menuntun mereka saja. Saya lanjut Bapak Ibu. Contoh kasus yang sebenarnya di sini kasusnya tentang Pak Lukman ini hampir itu terjadi pada diri saya sebenarnya. Mungkin Pak David bisa membacanya Dari awal ya, Pak. dari Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai ke gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam, seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alasan. pemimpin sebagai kepala sekolah di sini. Apa yang akan dikatakan? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan kepada Sabrina? Sabrina, mengapa kamu terlambat mengenakan sepatu berwarna coklat? Terus yang kedua, terlambat boleh saja dilakukan karena setiap orang pun pasti punya kepentingan masing-masing. Tapi sengaja terlambat tentu tidak sesuai dengan keyakinan kelas, keyakinan yang tadi mereka sudah buat kesepakatan sebelumnya. Tetapi di sini Pak Lukman ini masih bertanya kepada dia ini kalau sebagai seorang manajer. Jadi kita diajarkan untuk bagaimana sebagai guru dan kita sebagai manajer dari calon guru penggerak ini. Jadi kita sebagai guru dulu kolaborasi dengan teman-teman, terus kita pendekatan kepada siswa. Nah, nanti kita pada level di atas kita harus bersikap seperti apa. Yang keempat, yang keyakinan kelas ini yang telah dibuat dan disepakati oleh teman-teman satu kelas bahwa tidak boleh datang terlambat. Terus kemudian berpakaian yang rapi dan sopan serta menataati peraturan yang telah dibuat. Terus yang keempat, bagaimana cara kamu memperbaiki keadaan kamu terlambat masuk sekolah dengan menggunakan sepatu yang tidak sesuai peraturan? Pasti di sini dia ada punya alasan sendiri. Saya karena mungkin buru-buru, karena bangun tidur terlambat. Nah, ini yang kita lakukan di sini sebenarnya posisi seorang manajer ini dia sudah mengembangkan dengan namanya segitiga restitusi. Yang pertama dia menanyakan dulu ini. Segitiga ini menanyakan. Yang kedua, dia juga Sabrina bertanya kepada keyakinan kelas yang tadi dia sudah disepakati oleh kelas. Kemudian yang keempat ini kira-kira kalau dia buat kesalahan ini dia bagaimana, itu nanti dia sendiri yang memperbaiki dia punya kesalahan itu dengan alasan-alasan yang telah dia sampaikan. Kira-kira Bapak Ibu sejauh ini ada pertanyaan sebelum saya masuk kepada contoh kasus ketiga? Saya bertanya, bisa
izini kembali ke slide Ki Hajar Dewantara. Sementara Iya. ini Jadi dari yang saya lihat filosofinya, yang menjadi pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan kodrat alam dan kodrat zaman? Mungkin Ibu bisa berikan pengertian. baik Bapak Ibu, di sini Pak Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa guru harus berpihak kepada murid, sehingga sebagai guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Yang dimaksud dengan kodrat alam di sini, kalau yang saya pelajari yaitu pada dia lahir dengan kultur, dengan budaya. Nah, ini dia di kodrat alam. Contohnya kita seperti kita lahir di Papua sini. Kita punya budaya ya. Kita sudah tahu budaya di Papua ini seperti apa, mungkin apa namanya? Mungkin seperti apa budaya yang di Papua ini? Ya, kita keras. Terus tapi di luar keras juga kita mempunyai budaya-budaya yang lain. Kita bisa makan bersama dengan apa namanya itu yang bakar batu. Nah, itu budaya, itu alam, kodrat alam. Sementara kalau kodrat zaman itu tentang perkembangan zaman sekarang ini, perkembangan teknologi. Ya, mengikuti perkembangan zaman ini. Perkembangan zaman ini sekarang yang dulu mungkin zaman-zaman Bapak Ibu kita dulu belum ada barang-barang yang kayak gini ya, kita masih pakai kapur tulisnya. Kita tidak pakai infokus untuk yang sekarang kita tayang kayak gini. Nah, ini yang disebut dengan kodrat zaman. Kita harus mengikuti perkembangan zaman teknologi, zaman globalisasi seperti Ibu Sapa sampaikan. Begitu kira-kira Pak David dari yang saya pelajari tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Terus kalau menuntun murid ini, ya dari pembiasaannya dia, kita sebenarnya harus mendekati siswa itu dengan kalau dia berbuat salah, kita tuntun dia terus sampai kita jangan lepaskan dia, tapi kita ya luangkanlah waktu buat menuntun anak itu dari yang dia jalannya salah menjadi jalan yang benar. Baik Bapak Ibu, ada lagi? Atau saya kembali ke kasus yang ketiga? Yang kasus ketiga ini Bapak Ibu mungkin seperti tadi yang terjadi kepada Pak Lukman ya, yang ini. Mungkin Bapak Ibu bisa 3 orang atau 2 orang, 3 kelompok. Bisa sambil makan Bapak Ibu, nyantai-nyantai saja. Tapi sebelum kita kerjakan itu, sebelum membaca, ada baiknya kita speaking dulu ya. Oke, dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk berdiri. Ya, di situ saja kita berdiri bersama, berdiri. Tidak menari. Dengar dulu instruksinya. Ini butuh konsentrasi saja Bapak Ibu. Nah, konsentrasi saja ini sebenarnya iya. Sekarang 2. Ada jeda yang itu untuk kita berpikir itu. Ada jedanya. Sekarang ini.
Eh, di sini Fajar sepertinya butuh perhatian. Ya, oleh sebab itu pada kasus ini guru bisa memposisikan dirinya juga dengan posisi kontrol sebagai seorang teman. Ya, di mana sebagai seorang teman guru bisa tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Di sini persuasi yang dimaksud yaitu bujukan halus atau melalui komunikasi untuk mempengaruhi dan meyakinkan siswa, dalam hal ini Fajar. Kalau dari kasus yang kita sama-sama analisis ini, si Fajar sepertinya di rumah itu mungkin ada kegiatan lain sampai dia tidur jauh malam. Oleh sebab itu dia mengantuk-mengantuk di kelas. Oleh sebab itu sebagai seorang teman, kalau guru memposisikan dirinya sebagai seorang teman, mungkin guru dengan pendekatan halus bisa cari tahu penyebabnya dia mengantuk itu seperti apa, kemudian bisa sama-sama dengan dia cari solusinya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nomor 3, nomor 1 dan 2 ada seperti apa yang akan diajukan. Ya, mungkin pertanyaan yang akan ditanyakan yaitu pertama itu Fajar, apakah apa yang membuat kamu tidak fokus pada pelajaran itu? Yang kedua, mengingatkan si Fajar tentang keyakinan kelas. Kemudian bahwa dalam pelajaran kita harus saling menghargai. Itu untuk penerapan keyakinan kelas. yang mau ditambahkan dari ya. Tadi yang nomor 3 pasti di situ kenapa guru bertanya kepada dia kenapa sampai dia tidak fokus. Dia tidak fokus ini karena dia tidur-tiduran, dia kurang konsentrasi untuk pelajaran hari ini. Nah, pasti itu juga tanya kira-kira maunya kamu tuh apa? Apa pelajaran itu kurang tertarik kah atau kurang menarik sehingga kamu menjadi marah dan jadi akhirnya ketiduran. Itu pasti kita akan bertanya kepada dia. Nah, yang ketiga juga kita akan bertanya dia. Nah, kamu kan tidak pernah kita membuat keyakinan kelas bersama-sama. Kalau menghargai yang guru atau guru yang sedang mengajar di depan, bukan kamu tidur-tidur. Itu pasti pertanyaan itu akan kita ungkapkan kepada Fajar. Nah, sekarang yang keempat kita sebagai manajer. Itu kira-kira mungkin dari kelompok 2. Itu yang tadi Ibu bilang kalau dia sebagai manajer itu dia tanya dulu apa yang menjadi masalahmu Fajar sehingga kamu tidak fokus di ini. Jadi kita bertanya dengan tidak memojokkan dia. Lalu kemudian menurut kamu jika kamu seperti ini, apakah kamu bisa mengikuti atau mengikuti pembelajaran kali ini? Kita ajak dia berpikir. Lalu kemudian yang berikut menurut kamu apa solusi? Apa solusi yang kamu harus lakukan supaya kamu fokus? Jadi pertama kita lihat dia menemukan dia punya masalah. Kemudian kalau dia bikin seperti ini apa yang dia akan alami? Kalau dia tetap seperti itu, lalu tanya dia solusi apa? Jadi bukan kita yang ini, tapi dia yang memikirkan. Jadi betul-betul kita ada di jalan yang tadi aku bilang di awal itu. Orang itu membawa dia untuk memikirkan ternyata yang satu itu.
berarti lagi saya seperti ini. Kira-kira begitu. Bagaimana dari 21 dan 22? Ya, itu yang tadi disampaikan sebagai kelompok 2 sebagai posisi sebagai manajer itu, jadi kita yang melakukan pendekatan kepada si anak dengan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Guru, saya rasa sudah sangat-sangat tepat. Dan juga kita jangan lupa kalau perkembangan ini kita lihat terus menerus, artinya kita harus melakukan pendekatan terhadap orang tua juga di rumah. Mungkin cara belajar dia di rumah, sehingga yang tadi yang disampaikan oleh Om Guru mungkin kurang kasih sayang, kurang perhatian, jadi dia tidak fokus. Jadi kita juga harus kerjasama dengan orang tua. Kalau begini terus anak nanti kan pengaruhnya pasti akan ke nilai anak nanti kurang bagus juga. Jadi kita melakukan pendekatan terhadap orang tua sehingga ada perbaikan dari sekolah dan juga ada perbaikan dari rumah. Baik, iya, bisa disambung. Itu nanti dilakukan oleh kita. Kita itu di situ sudah sebagai manajer ke orang tuanya anak. Baik, kita beri applause untuk terutama Ibu Yudi. Jadi dia Bapak Ibu